Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika non-muslim mempelajari Islam, ada banyak ajaran Islam yang berbeda dengan agama lain. Salah satunya adalah Rasulullah SAW yang tidak wafat untuk menanggung dosa umatnya, meski dia adalah rahmat bagi semua. Mengapa demikian? Dilansir di aboutislam.net, cendekiawan asal Toronto, Amerika Serikat, Syekh Ahmad Qudi menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah karena Islam tidak mengenal konsep tersebut. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang tak terbatas mengampuni Adam dan Hawa atas ketidaktaatan mereka. Itulah mengapa tidak ada konsep dosa bawaan dalam Islam. Berbeda dengan agama lainnya, dosa bawaan diartikan bahwa sejak Adam dan Hawa melakukan dosa pertama, maka seluruh umat manusia diselimuti dosa, dan bahwa semua manusia dilahirkan sebagai orang berdosa. Islam menolak ini. Dan Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada jiwa yang dapat menanggung perbuatan orang lain. Jadi dalam Islam, semua anak dilahirkan murni dan tidak berdosa. Hanya ketika manusia mencapai usia pubertas, maka dosa-dosa mereka akan ditahan terhadap mereka. Lebih jauh, Islam juga menolak manusia yang membutuhkan penyelamat untuk mati demi dosa manusia. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa satu-satunya cara nyata bagi setiap manusia untuk mencapai keselamatan adalah dengan menyerahkan kehendak mereka secara eksklusif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan yang tulus, ibadah, dan perbuatan baik. Selain alasan di atas, ada sejumlah argumentasi mengapa Islam tidak mengenal dosa tebusan. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, Islam tidak mengenal konsep dosa asal. Dosa Adam adalah miliknya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni Adam dan Hawa ketika mereka bertaubat. Maka segalanya dikembalikan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada konsep Adam mewariskan kepada keturunannya dosa asal. Dan karena itu tidak perlu menetapkan penebus untuk dosa-dosa tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 37 disebutkan, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kedua, setiap orang terlahir atas fitrah. Hal ini karena tidak ada dosa asal. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita memperoleh dosa kemudian dengan tindakan sadar dan disengaja kita sendiri. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau keadaan alami kepolosan. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Islam mengajarkan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tidak terikat oleh aturan pengorbanan darah untuk mengampuni hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Keempat, perbuatan dosa adalah tanggung jawab pribadi. Islam mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri. Bukan Ibrahim atau Musa atau Isa alaihi salam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat menyelamatkan kita. Mereka hanya mampu menyelamatkan diri melalui kasih karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 111, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kelima, doa bisa dipanjatkan langsung. Setiap orang, laki-laki atau perempuan, dapat langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16,
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Orang Nasrani sering mengatakan bahwa Yesus menanggung dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, dengan percaya kepada Yesus, setiap orang dijamin masuk surga. Dijamin loh, bukan mudah-mudahan. Tidak usah menunggu hitung-hitungan terakhir antara dosa dan amal ibadah. Sudah pasti dijamin masuk surga sebesar apapun dosanya. Tidakkah ini tawaran yang menggiurkan? Tidakkah ini berita baik dari surga? Dengan mengutip Alkitab, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, maksudnya Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terhadap semua ini, banyak orang yang mengernyitkan kening. Tidak adil, tidak mungkin, kata mereka. Dosa ya harus ditanggung masing-masing orang yang melakukannya. Masa situ yang berdosa orang lain yang disuruh nanggung? Enak bener. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.